Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari pembahasan terakhir di bab relasi dan fungsi bab 3 di matematika kelas 8 semester gasal. Nah, pembahasan terakhir hari ini yaitu grafik fungsi. Yang sebelumnya kita telah mengenal relasi dan fungsi, kemudian menyatakannya relasi dan fungsi kemarin ya sudah ya, bagaimana rumus fungsi, kemudian bagaimana menentukan bentuk fungsi, kemarin sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke grafik fungsi. Nah, coba di sini misalkan diketahui fungsi f dari himpunan P yang beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya, ke himpunan bilangan cacah dinyatakan dengan fungsi f dengan x-nya memetakan 2x plus 1. Bagaimana itu maksudnya? Kalau kita buat menjadi grafik ya, grafik tahu ya, berarti berupa suatu koordinat yang telah kita pelajari di bab 2 kemarin. Nah, kita gambarkan tabelnya seperti ini. Nilai x-nya di kolom pertama, kemudian sebelahnya ada fx-nya, yang berarti ketika x-nya diganti, maka nilai fx-nya akan berubah ya. Kemudian fungsi f-nya ada di kolom ketiga, dan untuk yang kolom keempat berisi pasangan berurutan, yang artinya x, y-nya sama seperti ketika di koordinat kartesius, sehingga kita bisa melukiskan grafik fungsinya nanti ya. Nah, tadi kan itu dari himpunan P 0 sampai 5 itu ke himpunan bilangan cacah, berarti kita tuliskan 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian ketika x-nya diubah 0, maka nilai fungsinya menjadi berapa? Nah, nilai fungsinya berarti x-nya 2x plus 1. 2 kali 0 plus 1 sama dengan 1. Nah, sama dengannya itu yang kemarin kita sudah pelajari di rumus fungsi, itu berupa apa? Y ya. Nilai Y yang selalu mengikuti berapapun nilai X. Kemarin ya, X-nya yang berubah-ubah. Nah, ketika X-nya 1, kita coba masukkan 2 kali 1 ditambah 1, hasilnya 3, benar ya, 2 kali 1, 2, tambah 1, 3. Nah, ketika x-nya 2, berarti sama, menggunakan rumus fungsi tadi, rumus fungsi di situnya 2x plus 1 lah. Kita masukkan ketika x-nya diganti 2, hasilnya 5. Dan seterusnya hingga x-nya diubah menjadi 5, nilai y-nya menjadi 11 ya. Ketika dituliskan fungsi f, maka kita bisa baca dari yang pertama itu fungsi f0 memetakan ke 1. Itu artinya x-nya. Ketika x-nya 0 berarti y-nya 1. Nah, yang bawahnya fungsi f1 memetakan ke 3. Itu artinya ketika x-nya 1 berarti hasil dari y-nya itu 3. Nah, sampai di bawah itu f-nya 5 memetakan ke 11. Berarti ketika x-nya 5, y-nya hasilnya 11. Diperoleh dari yang kolom kedua itu ya. Ketika dimasukkan ke rumus fungsinya. Nah, maka dari itu pasangan berurutannya kita peroleh. Yang pertama 0,1 berarti x-nya 0, y-nya 1. Yang kedua 1,3, x-nya 1, y-nya 3. Berikut sampai 5,11 ya. Nah, ketika sudah menemukan titik-titik koordinat, maka kita bisa menemukan domain atau bisa dituliskan df, domain dari fungsinya itu adalah himpunan P 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita bisa temukan range atau hasilnya, RF-nya. Itu bisa kita tuliskan misalkan H. Nah, daerah hasilnya adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11. Itu yang berisi Y ya, kalau di fungsi ya. Nah, ketika sudah memperoleh pasangan berurutannya, kita bisa lukiskan grafik fungsi. Seperti ini. Nah, ini yang sebelah kiri sudah dituliskan titik-titik koordinatnya tadi ya, dari pasangan berurutan 0,1. Berarti kan
X-nya berada di 0, Y-nya 1 ya, bisa ya. Terus 1,3 bisa juga menuliskan. Terus 2,5, 2 X-nya, Y-nya 5. Kemudian 3,7, 3 X-nya, 7 Y. Kemudian 4,9 bisa juga ya melukiskannya. Kemudian yang terakhir 5,11. Nah, setelah ini bisa kalian menggambarkan grafik fungsi. Kita gambarkan grafiknya. Seret, kita tarik garis. Nah, gambar sebelah kiri itu adalah grafik fungsi yang berupa kumpulan titik atau noktah, sedangkan gambar yang ada di sebelah kanan itu merupakan grafik fungsi yang berupa garis lurus yang melalui titik-titik tertentu. Tertentu itu adalah titik yang diperoleh dari soal tadi ya. Nah, itulah grafik fungsi. Coba sekarang kalian mengerjakan soal berikut. Lengkapi tabel untuk fungsi G, X-nya memetakan ke X plus 1 dari himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5 ke himpunan bilangan cacah dan gambarkan grafiknya. Nah, sama langkahnya. 0 sampai 5 dituliskan, fungsinya Gx, X plus 1 berarti diubah X-nya 0, X-nya 1 sampai X-nya 5 ya. Nanti di plus 1 terus ketemunya fungsi G-nya berapa tadi bisa dituliskan F titik 2 berapa memetakan ke berapa, itu artinya X memetakan ke Y ya hasilnya. Kemudian diperoleh pasangan berurutannya berupa koordinat kartesius, kemudian kalian melukiskan pada ini koordinatnya atau membentuk grafik fungsi nanti ya. Dari situ kalian bisa tentukan domain dan range-nya. Sama, domainnya berarti sudah tertera di soal itu lah. Range-nya itu adalah hasil dari ketika kalian memasukkan nilai X-nya tadi. Bisa ya, dikerjakan, di screenshot dulu. Nah, oh iya. Nah, ini bisa di screenshot dulu. Udah ya. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir. Penerapan relasi dan fungsi. Nah, penerapan ini sebenarnya sudah dipelajari di bab pertama di relasi fungsi ya, ketika kita mengenal relasi dan fungsi waktu perkenalan keluarga itu ya. Nah, sekarang coba lebih mendalam lagi mengenai penerapan relasi dan fungsi. Diketahui himpunan A, nama-nama anak, Nina, Sandi, Mira, Yudi, Tira, dan himpunan nomor sepatu dengan himpunan B yang beranggotakan 36, 37, 38, 39, dan 40 ya. Nina dan Yudi memakai sepatu nomor 38, Mira dan Tia memakai nomor 36, dan Sandi memakai nomor 40. Nah, nyatakan relasi bernomor sepatu dari himpunan A ke B dengan himpunan pasangan berurutan. Kemudian yang B, apakah relasi itu merupakan fungsi? Kita coba jawab. Nah, pasangan berurutannya bisa kita tuliskan Nina itu 38 ya. Kemudian kita bisa tuliskan lagi Sandi itu 40. Kemudian Miranya 36, Yudi 38, dan Tia 36. Nah, nama-nama itu sesuai urutan dari himpunan A tadi ya. Menyesuaikan ukuran sepatunya berapa. Nah, apakah relasi itu fungsi? Jika kalian bingung bisa menggambarkan dengan diagram panah kemarin ya, tapi kalau sudah paham bisa. Relasi tersebut merupakan fungsi karena apa? Karena masing-masing anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Artinya setiap anak itu kan kakinya kan ukurannya selalu sama, jadi dia memasangkan tepat satu. Nggak mungkin ya anak Nina misal sepatunya 38 dan 40 kan tidak mungkin. Makanya di sini kita bisa simpulkan bahwa relasi itu adalah fungsi karena menghubungkan tepat satu ukuran sepatu ya. Nah, lanjut coba dikerjakan ini latihan lagi. Dalam keluarga Pak Andi, Bu Andi lebih muda dari Pak Andi ya. Keluarga Pak Andi kan, Ibu Andinya itu lebih muda dari Pak Andi. Kemudian anak-anak mereka ialah Novi, Indra, dan Mira. Novi adalah anak sulung dan Mira adalah anak bungsu.
Nah, gambarkan diagram panah untuk menunjukkan relasi lebih mudah daripada keluarga Pak Andi. Kemudian, apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Jelaskan jawabanmu. Nah, mudah juga ya. Silahkan kerjakan 2 soal tadi sebagai latihan soal untuk materi terakhir hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.